dipimpin oleh ya dalam hati. Silakan. Duduk siap, gerak. Baca doa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu, yaitu hari ini yang tidak masuk ada berapa orang? Dapat siapa namanya? Saya. Siapa lagi? Pak, siapa? Kita doakan yang tidak masuk semoga diberikan kesembuhan dan disehatkan kembali seperti sehat sedia. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ingat materi sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Maun. Nah, kita akan bahas apa itu Al-Maun. Masih ingat, yaitu adalah arah barang yang berguna. Tujuan pembelajaran di sini kita akan mempelajari dengan mulai dari membaca Al-Quran surat Al-Maun, terus yang ketiga menulis surat Al, dan yang terakhir memahami surat Al-Maun beserta artinya. Nah, siswa di sini pada pembelajaran kali ini Bapak ingin kalian untuk memperhatikan dari 4 poin ini. Ada kelompok yang pertama tadi untuk menulis, terus yang kedua ada yang membaca, dan yang ketiga mengarti, dan yang terakhir memahami kandungan surat Al-Maun. Sudah kita baca ya. Kita baca terlebih dahulu, ikuti dari video pembelajaran berikut. Nah, lihat. Bahkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Maun punya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Maun menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash bin Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut.
sebab turunnya ayat 4-7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Pesan indah Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Ma'un menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pada ayat keempat, menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat kelima, menerangkan orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada ayat 6, orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Padahal yang diikuti dengan perbuatan riya atau pamer sangatlah rugi. Pada ayat 7, mencari dan meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Dari pesan surat Al-Ma'un tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kita juga harus sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, dan menghindari perilaku riya atau pamer. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya, seru tidak? Kita sudah memahami dan menonton pembelajaran dari video surat Al-Ma'un mulai dari ayat 1 dan sampai ayat ke-7. Kesimpulannya kita harus apa? Tadi pesannya yang pertama harus menjadi orang yang selalu berbagi kepada orang fakir miskin. Dan yang kedua kita harus menolong dan menyayangi anak yatim. Ketiga kita harus mengerjakan sholat tepat waktu. Dan yang terakhir kita apa? Tidak boleh sombong atau pamer, disebut juga dengan riya. Kita akan melakukan pembelajaran yang menyesuaikan kemauan dan minat kalian, ya, yaitu adalah diferensiasi. Jadi Bapak ingin mencontohkan dari kelas yang sudah kita
sepakati sebelumnya, yaitu memilih tugas yang sesuai dengan keinginan kalian. Yang pertama yaitu menyusun ayat Al-Quran dan menulis huruf Al-Quran. Siapa yang bisa? Untuk berapa? Terus kelompok berikutnya yang siap untuk melingkari dari tema berikut, yaitu perbuatan yang menyayangi anak yatim. Silakan di kelompok berapa? Ini 3, silakan ambil. Dan yang terakhir mengartikan ayat. Siapa yang mau ambil? Ini kelompok 4. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai mengisi lembar kerja yang sudah disebutkan? Sudah? Ya, silakan dibuka. Ada ketua kelompok atau beberapa orang yang untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok berapa ini? Saya jadi kameramen. 2 orang boleh.
lainnya atau surat yang paling panjang dari Al-Quran. Selanjutnya, supaya apa? Supaya kita selalu bertadarus dan dimanapun kita ada ya kita harus hafal. Kalau hafal Quran nanti akan dijanjikan oleh Allah. Nah, yang kedua kita harus apa? Harus menjalankan perintah kewajiban yaitu sholat jangan lupa. Dan yang terakhir kita harus berbanyak amal sodako baik kepada fakir miskin, kepada anak ya. Satu lagi kita harus menjaga akhlak kita supaya tidak boleh itu harus merunduk merendah diri. Kita makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Sombongan hanya milik Allah. Dengan membaca doa silakan baik. Sebelum kita pulang, baiknya kita membaca doa di dalam Al-Quran, boleh? Quran selesai. Oke, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapi, siapa yang rapi boleh pulang.